Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian AF dan DD saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon.
Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang.
Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel.
Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja peteng-tengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta.
Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya.
Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah,
Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian AF dan DD saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman.
Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja peteng-tengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit Narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit Narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon.
Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja peteng-tengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang.
Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian AF dan DD saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel.
Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta.
Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya.
Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian AF dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah,
Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman.
Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petentengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian AF dan DD saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon.
Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang.
Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel.
Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petentengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta.
Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya.
Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian AF dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah,
Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman.
Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petentengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian AF dan DD saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon.
Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang.
Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel.
Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petentengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta.
Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya.
Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja peteng-tengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah,
Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman.
Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian AF dan DD saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon.
Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang.
Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel.
Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta.
Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya.
Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian AF dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah,
Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman.
Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja peteng-tengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon.
Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja peteng-tengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang.
Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel.
Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta.
Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu. Yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petentengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya.
Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah,
Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman.
Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petentengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian AF dan DD saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon.
Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu. Yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja peteng-tengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang.
Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel.
Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta.
Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gara-gara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya.
Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja peteng-tengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah,
Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman.
Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian AF dan DD saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon.
Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang.
Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel.
Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta.
Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian AF dan DD saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya.
Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah,
Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman.
Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian AF dan DD saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon.
Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja peteng-tengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang.
Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel.
Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petentengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta.
Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya.
Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petentengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah,
Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian AF dan DD saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman.
Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon.
Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja peteng-tengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang.
Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel.
Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta.
Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya.
Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah,
Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman.
Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petentengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian AF dan DD saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon.
Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu. Yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang.
Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel.
Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta.
Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya.
Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian AF dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah,
Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman.
Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon.
Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang.
Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Bahkan sejak awal diinterogasi, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas. Termasuk pula pengakuannya di pengadilan terkait kematian Vina dan Eki itu yang membuat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa. Menurut Aldi, para terpidana lainnya membantah terlibat kasus Vina Cirebon ini. Aldi pun dalam kesaksiannya berupaya menjelaskan sejujur-jujurnya. Nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal mengalami keterbelakangan mental tersebut. Aldi menceritakan bahwa di persidangan dia juga ditanya apakah dia ikut membunuh Vina dan Eki. Setelah menjelaskan semuanya termasuk soal kakaknya, terpidana Eka Sandi di kasus ini, Aldi dibuat geleng-geleng oleh pengakuan Sudirman. Ketujuh terpidana yang lain pun dibuat pusing dengan jawaban Sudirman. Bantahan para terpidana dipatahkan oleh Sudirman. Hakim menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian AF dan DD saat itu. Aldi mengaku bahwa dirinya di persidangan juga sempat menjelaskan bahwa kakaknya tidak terlibat. Dia menceritakan kakaknya tidak tahu menahu karena baru pulang merantau kerja. Namun pengakuan Aldi juga tak dianggap oleh hakim gegara pengakuan Sudirman. Bribka Gugun Gumilar masih lakukan intimidasi pada Aldi, adik terpidana kasus Vina. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Oleh sebab itu kemudian Aldi dibebaskan. Sampai saat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, Aldi mengungkap Bribka Gugun Gumilar dan Aris Papua menjadi polisi paling sadis yang menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat. Iya, dia lewat, kata Aldi. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Dulu sebelum disebutin namanya, kalau lihat muka saya nih, bilang, an asteris G. Masa iya ngada-ngada, kata Aldi. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel.
Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Saya lagi ngoprek, kan ada bau tuh kadang diginiin, diinjak, kata Aldi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Yang punya bengkelnya aja tahu, yang inisial G, kata Aldi. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Gak minta maaf, wong kalau lewat aja petengtengan aja di saya tuh, kata Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Tentu ada upaya-upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat saya serahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana